Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita bisa bertatap maya pada sore hari ini ya. Dan tentu seperti apa yang sudah diketahui gitu ya, bahwa untuk hari ini adalah presentasi untuk kelompok konsep nilai waktu uang dalam investasi ya. Dalam hal ini ada 6 orang ya yang masuk ke dalam kelompok ini. Yang pertama, Abdul Jabar Laksana sudah hadir belum? Belum ya. Agus Teguh Suryaman belum. Nanda, Rapi, Rini, sama Patatang itu sudah ada ya, sudah hadir semuanya ya. Ya baik. Sambil menunggu yang lain yang belum hadir, kelompok kedua ya. Mungkin ini bisa dimulai saja presentasinya ya. Untuk itu seperti biasa, ada yang bertindak sebagai moderator, kemudian juga semuanya sebagai penyaji ya. Dipersilahkan kelompok 2. Izin untuk share screen, Prof. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih pada Prof. Deden dan juga rekan-rekan. Mohon izin untuk kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan konsep nilai waktu uang dalam penilaian investasi. Untuk menghemat waktu, mari kita mulai langsung pada pemaparan pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, dalam nilai waktu uang, kita mengetahui ada time value of money atau nilai waktu saat ini. Nilai waktu saat ini dianggap menjadi lebih penting atau lebih bernilai bila dibandingkan dengan nilai waktu uang di masa yang akan datang, dikarenakan beberapa hal. Salah satu di antaranya karena nilai waktu uang saat ini dapat dipergunakan untuk kepentingan ataupun keperluan yang lebih bermanfaat. Berbeda dengan nilai waktu yang akan datang yang berkemungkinan peluang nilainya itu lebih kecil. Dalam konsep nilai waktu uang, menurut pendapat Anwar Iqbal Quraisy, menjelaskan mengenai fenomena bunga dengan rumusan yang dikemukakan nilai barang di waktu mendatang itu dibanding dengan nilai barang saat ini. Singkatnya, kalangan ini menganggap bahwa sebagai agio atau sesuatu yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap pertukaran barang di waktu yang telah datang, yang akan datang. Konsep nilai waktu uang ini menurut Bohenberg didukung bahwa atau merupakan 3 alasan mengapa nilai barang di waktu yang mendatang akan berkurang, yaitu sebagai berikut dapat dilihat. Yang ke-1, keuntungan di masa yang akan datang diragukan. Kemudian yang kedua, kepuasan di masa kini lebih bernilai. Yang ketiga, barang-barang pada waktu kini lebih penting dan berguna. Selanjutnya, nilai uang masa kini atau present value. Present value adalah nilai saat ini dari jumlah uang atau arus kas yang bisa juga disebut dengan cash flow yang terperinci dengan tingkat pengembalian tertentu. Arus kas yang akan datang didiskontokan sesuai dengan tingkat diskonto. Semakin tinggi tingkat diskonto, semakin rendah present value dan arus kas yang akan datang. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk future value akan dijelaskan atau dipaparkan oleh
Saudara Tatang. Oke, baik. Terima kasih. Izin untuk pemaparan selanjutnya. Berkenaan dengan nilai uang masa depan atau future value. Nah, ini merupakan suatu nominal uang yang akan diterima di masa depan, gitu kan. Jika uang yang disimpan saat ini itu dimasukkan dalam konteks investasi, begitu. Nah, ditambah lagi tingkat suku bunga tertentu. Nah, ciri-ciri dari future value adalah terdapat kemungkinan jumlah uang menjadi berlipat-lipat. Kemudian faktor daripada future value ini pertama ada inflasi. Nah, ini inflasi merupakan peningkatan umum yang terus-menerus dalam harga ataupun suatu barang dalam konteks ekonomi. Nah, ketika tingkat inflasi tinggi, maka daya beli ataupun uang itu akan menurun gitu kan seiringnya waktu. Nah, oleh karena itu nilai mata uang di masa depan akan lebih rendah daripada nilai mata uang saat ini jika inflasi tidak terkontrol. Nah, yang kedua ini ada suku bunga. Nah, suku bunga ini merupakan biaya pinjaman atas penyimpanan uang. Nah, tingkat suku bunga ini lebih tinggi gitu kan, cenderung meningkat gitu kan daya tariknya, di mana mata uang negara gitu kan bagi investor akan dapat mendapatkan pengembalian yang lebih besar gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada berkenaan dengan stabilitas politik. Nah, stabilitas politik ini akan bergantung bagaimana stabilitas politik dalam satu negara gitu kan. Ketika dalam suatu konflik gitu kan dalam sebuah negara itu cenderung nilai mata uangnya tidak stabil, nah, malah akan cenderung turun. Akan tetapi ketika negara itu stabil baik bidang ekonomi ataupun bidang politiknya itu akan cenderung stabil bicara tentang nilai mata uangnya. Nah, kemudian lanjut slide-nya. Nah, manfaat pentingnya nilai waktu uang. Nah, perlu diketahui bahwa konsep time value of money ini sangat berperan penting untuk pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Nah, karena tidak bisa dipungkiri bahwa uang tidak hanya sekedar sebagai alat tukar ataupun alat pembayaran, melainkan punya nilai lebih untuk perencanaan keuangan di masa yang akan datang. Nah, manfaat konsep time value of money itu kan pertama ada bagi investor itu sendiri, di mana untuk mengetahui dan menganalisis apakah investasi yang akan dilakukan itu bisa menghasilkan keuntungan ataupun tidak. Nah, yang kedua ini bagi perusahaan. Nah, perusahaan juga memiliki keuntungan gitu kan ataupun manfaat di mana perusahaan menggunakan konsep ini sebagai dasar penyusunan anggaran yang akan berhubungan dengan arus kas ataupun cash flow baik itu untuk saat ini dan masa yang akan datang. Nah, dan yang ketiga ini secara individu. Nah, secara individu ini ya, ini akan bermanfaat sebagai bahan dasar keputusan investasi atau menabung, baik untuk hari ini ataupun masa yang akan datang. Nah, mungkin itu untuk pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Kang Tatang telah menyampaikan. Kemudian selanjutnya untuk materi net present value akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Mohon maaf untuk yang net present value barusan ada sedikit kendala. Izin saya memaparkan bahwa net present value adalah arus kas yang perkiraan yang dilakukan pada pada masa yang akan datang dan sesuaikan dengan kondisi saat ini. Secara sederhana, net present value adalah selisih antara nilai pada masa kini dari sejumlah arus kas yang masuk dan dibandingkan dengan nilai arus saat ini dari arus kas yang keluar dalam beberapa periode waktu tertentu. Dengan kata lain, fungsi NPV dapat kita lihat
seperti yang ada pada kolom di sini. Kemudian kita lanjut. Anuitas. Anuitas adalah suatu cicilan pembayaran ataupun penerimaan yang nilainya tetap, yang bila dibayar ataupun diterima dalam kurun waktu tertentu, anuitas ditujukan untuk mempermudah nasabah dalam membayar jumlah angsuran tiap periode karena besar pembayaran itu tetap. Jenis anuitas dapat dilihat sesuai yang tertera pada layar. Ya kalau ini ya yang tadi cuma Untuk selanjutnya pembahasan studi kasus akan disampaikan oleh Bapak Agus Teguh. Baik, terima kasih Kang Nanda atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin saya melanjutkan bahan presentasi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Dalam pembahasan studi kasus ini, kami mengangkat beberapa tema atau beberapa topik yang memang kami anggap cukup relevan untuk menjadi bagian dari pembahasan bab ini. Ya, jadi konsep nilai waktu uang atau time value of money ini adalah landasan kritis dalam penilaian investasi yang berkelanjutan. Tentu investor dapat mengevaluasi nilai masa depan dari arus kas yang dihasilkan oleh suatu investasi dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang. Ya. Ada 4 sebetulnya yang ingin dibahas menjadi topik studi kasus, ya, yaitu studi kasus tentang investasi LRT Jabodetabek, kemudian kelayakan investasi syariah waralaba mixed, kemudian kelayakan investasi franchise di The Kriuk Fried Chicken di Kota Bandung, dan kemudian kelayakan usaha peternakan ayam boiler Sodong Hilir. Ya, meskipun mungkin ini kita tidak akan detailkan satu persatu karena keterbatasan waktu di dalam pembahasan ini. Lanjut. Ya, ini beberapa hal yang ingin kami ulas sedikit ya kaitan dengan studi kelayakan investasi LRT Jabodetabek ya. Bahwa penilaian investasi dengan melibatkan teknik capital budgeting seperti NPV ya, kemudian IRR, kemudian payback period atau PP, dan profitability index atau PI ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kelayakan finansial proyek dan membantu mengambil keputusan yang tepat dalam menginvestasikan dana publik. Dari hasil pembahasannya menunjukkan bahwa LRT Jabodetabek adalah investasi yang layak dan menguntungkan. Durasi PP-nya terdiskonto, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal investasi dengan mempertimbangkan faktor diskonto adalah sekitar 22,59 tahun. NPV proyeknya adalah sekitar 11 sekian triliun, menunjukkan bahwa nilai proyek melebihi nilai awal investasi dan memberikan keuntungan yang signifikan. Nilai PI-nya sebesar 1,42 menandakan bahwa setiap unit mata uang yang diinvestasikan akan menghasilkan keuntungan sebesar 1,42 unit mata uang. Kemudian IRR proyek diperkirakan sebesar 8,09%, mengindikasikan tingkat pengembalian internal yang menarik bagi investor. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa LRT Jabodetabek merupakan investasi yang cerdas dan berpotensi memberikan hasil yang menguntungkan bagi para investor. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua, ini ada yang sering juga kita barangkali sebagai konsumennya juga ya. Seringkali kita membeli es krim atau minuman di Mixui ya. Ini saat ini cukup banyak dan menjamur di hampir semua kota. Dan ternyata kalau kita lihat
kelayakan investasinya ternyata memang menjanjikan ya. Analisanya di sini disebutkan bahwa Mixo ini menarik minat para calon pemilik modal dengan menawarkan sistem waralaba dengan modal yang sangat terjangkau, hanya sekitar 700 sampai 800 juta rupiah. Di sisi lain, persyaratan kehalalan produk juga semakin menjadi perhatian penting bagi konsumen, terutama di pasar yang mayoritas Muslim seperti Indonesia. Nah, dengan Mixo telah memperoleh sertifikat halal dari MUI, ini menunjukkan upaya Mixo untuk memenuhi standar kehalalan produk dalam industri makanan dan minuman. Pada penelitian Sofan dan kawan-kawan 2023 dijelaskan dalam perencanaan bisnis waralaba es krim ini, estimasi biaya merupakan hal krusial yang harus dipertimbangkan secara cermat. Berdasarkan hasil perhitungan NPV, kelayakan investasi dalam waralaba Mixo terbukti positif dengan investor diperkirakan akan kembali modal pada bulan ke-9. Tentu ini sesuatu yang sangat luar biasa, jadi pada bulan ke-9 ini modalnya akan kembali, jadi kurang dari 1 tahun bahkan. Sehingga ya kelayakan dari investasi di waralaba ini tentu sangat visible kalau kita mau berinvestasi di waralaba Mixo ini. Kita lanjut. Ya, ini juga sama penilaian kelayakan investasi franchise The Kriuk Fried Chicken di Kota Bandung juga kira-kira hampir sama. Penilaian akhirnya dalam feasibility study-nya itu menyatakan ini sangat layak ya. Jadi bisnis franchise ini berkembang dengan sistem kemitraan Indonesia dengan jumlah outlet yang terus bertambah sampai sekarang mencapai 1.329 outlet per Maret 2022. Nah, meskipun bisnis franchise ini menawarkan potensi pertumbuhan yang besar, ada risiko yang perlu dipertimbangkan terkait dengan kemungkinan kegagalan mencapai target omset per bulan yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi mitra ya atau investor. Nah, dalam penilaian kelayakan bisnis The Kriuk Fried Chicken ini ya, 3 metode evaluasi digunakan, yaitu NPV ya, berdasarkan perhitungan dengan menggunakan tingkat pengembalian NPV, hasilnya menunjukkan bahwa NPV selama 5 tahun mencapai 202 sekian juta. Karena NPV positif, payback periodnya relatif singkat dan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari tingkat minimum yang diharapkan. Dengan demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki prospek yang cukup baik untuk memberikan keuntungan jangka panjang bagi pemilik usaha. Demikian barangkali kaitan dengan studi kasus, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih pada Pak Agus. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Raffi. Dipersilakan. Terima kasih untuk Kang Agus. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Raffi. Mohon maaf, mungkin ada kendala Kang Raffi. Selanjutnya, Kang Abdul akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih mungkin. Dari penjelasan Kang Raffi, saya coba untuk jelaskan. Ada suaranya, Kang? Maaf. Halo, Kang, maaf ada gangguan koneksi tadi. Silakan Kang Raffi. Ya. Contoh studi kasus yang terakhir yaitu kelayakan usaha peternakan ayam broiler di Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Penilaian kelayakan investasi ini menjadi penting dalam konteks ini karena akan membantu Bapak Rukanda selaku pemilik peternakannya dalam memahami potensi keuntungan, risiko, dan kelayakan usaha baik dari pola model yang akan diterapkan dalam peternaknya. Maka dari itu, dengan adanya perencanaan maupun perubahan struktur biaya dan maupun tanggung jawab penuh atas risiko, perhitungan yang cermat dengan melakukan kelayakan investasi akan memberikan pandangan yang lebih jelas
tentang potensi keuntungan yang dapat diharapkan di masa depan, serta membantu dalam mengidentifikasi strategi yang tepat untuk mengelola usaha dengan efisiensi dan mengurangi risiko kerugian di masa depan. Analisis yang didapatnya itu pada net present value mengukur selisih antara nilai dari manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dari proyek peternakan tersebut. Tentunya ini dengan mempertimbangkan diskon rate tertentu. Dalam konteks ini, usaha peternakan ayam broiler yang dimiliki oleh Bapak Rukanda ini, net present value-nya dihitung dengan menggunakan diskon rate yang didasarkan pada tingkat inflasi, yaitu sebesar 4% pada tahun 2022. Dari hasil perhitungannya, net present value-nya itu diperoleh sebesar Rp186.934.368 selama periode proyek 10 tahun peternakan tersebut. Karena net present value-nya itu lebih besar dari nol, maka menunjukkan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari usaha peternakan ayam broiler tersebut melebihi biaya yang dikeluarkan, sehingga usaha ini dianggap layak untuk dilanjutkan. Maka keputusan ini mengindikasi bahwa proyek memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang positif bagi pemiliknya selama proyek tersebut berlangsung. Mungkin itu saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Raffi. Untuk selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi serta pemanduan diskusi ini akan dilanjutkan oleh Kang Abdul. Pada Kang Abdul, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih untuk Kang. Dan kesimpulan dari teman-teman sudah tadi memaparkan, dalam penilaian investasi, konsep nilai waktu uang menjadi elemen kunci yang mempengaruhi keputusan bisnis. Konsep ini mengakui bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada nilai uang di masa depan karena kemampuan untuk menghasilkan keuntungan atau mengaruh faktor-faktor seperti inflasi dan dengan mempertimbangkan nilai waktu yang melalui metode seperti MVC, IRR, dan LPP. Investor mengukur kelayakan potensi keuntungan dari suatu investasi dengan lebih akurat. Dan mungkin dari teman-teman sendiri nanti bisa berbagi share dari makalahnya sendiri, dan baik di hari ini dan di belakang layar nanti bisa berdiskusi dengan gembira. Dan untuk sekarang mungkin saya juga terlebih dahulu menanyakan kepada Pak Prof. Prof, untuk sekarang apa satu kelompok atau dua kelompok, Prof? Eh, saya menginginkan sih kalau mungkin 2 kelompok gitu ya, kalau Iya, memungkinkan. ya, baik. Cuman Siap. kalau tidak memungkinkan ya satu dulu nggak apa-apa gitu ya. Ya, Baik. ya, Siap, Prof. ya, Mungkin kita maksimalkan waktu efisien dan efektif untuk ya. senantiasa bisa 2 kelompok. Dan untuk itu saya persilahkan pada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan. Sudah ada yang Teh Mesari? Ya, Saya persilahkan untuk baik, terima kasih memaparkan kesempatan. pertanyaan. Ya, Baik, baik. makasih Pak Adul. Terima kasih kesempatannya untuk kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya, pertanyaannya juga sudah saya sampaikan ya di chat. Apakah konsep NPV juga digunakan dalam konteks investasi personal atau pribadi? Seperti yang dibahas pada presentasi minggu lalu terkait investasi yang lebih personal seperti pada saham, reksadana. Nah, kalau tadi di studi kasus itu banyaknya contoh-contohnya kayak waralaba ya. Konsep NPV ini digunakan dalam penilaian waralaba itu layak atau tidak. Nah, kalau misal konteksnya investasi personal, misal kita membeli saham atau reksadana, si konsep NPV ini tetap digunakan atau tidak, dan jika iya, bagaimana cara perhitungannya? Gitu, Pak Abdul. Cukup dimengerti? Baik. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya dan sudah ditulis juga ya di kolom komentar. Udah di chat. Baik, terima kasih. Untuk baik, Pak Reli, sebentar.
Eh, dari teman-teman, apakah Pak Agus atau Kang Rafli ingin menjawab? Barusan saya sebut Halo, agak terganggu audionya. Boleh diulang sedikit pertanyaannya, Kang Jabar? Pak Agus, apakah masih ada di ruangan? Ya, saya barusan agak sedikit terganggu audionya. Pertanyaannya mungkin intinya seperti apa ya, Kang Jabar ya? Punten. Halo, Teh Mesari, Di Pak, di Pak Agus, Nah, itu di chat juga ada, Pak. Bisa pertanyaannya dibaca. ada di chat juga, Di Pak. chat juga ada. Ya. Ya, saya mungkin mencoba menjawab ya. Saya kira konsep NPV ini berlaku tidak hanya untuk analisa investasi perusahaan, tapi juga investasi personal ya atau pribadi. Eh, ya, walaupun tentu mungkin alat eh, evaluasinya, mungkin kalau untuk saham ya atau kayak reksadana, mungkin ini jauh lebih kompleks ya karena perhitungannya menggunakan perhitungan-perhitungan eh, apa tidak hanya sekedar uang yang real gitu ya, karena saham tentu eh, ini banyak faktor lain yang terkait. Mungkin nanti Prof. Deden bisa membantu menguraikan, tapi prinsipnya kalau menurut saya bahwa NPV juga bisa digunakan karena salah satu alat yang bisa digunakan untuk menganalisa apakah sebuah bisnis itu visible atau tidak. Yang sederhana adalah NPV tadi itu ya, beberapa komponen tadi ada IRR, ada eh, apa pengembalian itu PI, kemudian PP gitu ya. Itu bisa menjadi alat walaupun mungkin teknik penghitungannya tentu harus yang orang yang expert ya. Saya sendiri tidak menguasai tentang itu, tetapi saya kira nanti Prof. Deden bisa menguraikan lebih detail. Yang pasti saya berkeyakinan bahwa mengevaluasi sebuah prospek atau sebuah rencana bisnis itu menggunakan apa alat evaluasi yang seperti tadi disampaikan oleh kelompok kami begitu. Sementara begitu mungkin. Terima kasih. Oke, ya, bagaimana Bu Mesari? Ya, atau Pak Abdul gimana Pak Abdul? Pak Agus? Kalau misal dari jawaban Ya, Pak Agus tadi yang saya pahami ya, ya Pak, intinya sih konsep NPV ini memang ya, digunakan baik untuk investasi perusahaan ataupun personal. Cuman ya, paling yang belum terjawab itu kalau untuk investasi personal itu bagaimana cara penghitungannya, Prof? ya, ya. Jadi begini, Pak Agus ya, saya coba untuk mengeksplor gitu ya, Siap, Prof. Pak Nanda ya, yang terkait dengan pertanyaan dari Bu Mesyari Nadia ya, ini. Begini, secara prinsip betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agus ya, bahwa konsep untuk apa namanya menetapkan ya berbagai kriteria investasi atau memilih ya investasi, kelayakan investasi itu diantaranya adalah net present value ya, diantaranya ya, yaitu dengan cara membandingkan antara nilai cash flow yang masuk gitu ya dengan initial investmentnya atau dana yang harus disiapkan untuk kepentingan investasi tersebut.
Ketika positif berarti oke gitu ya. Ketika negatif ya tentu ditolak gitu ya. Itu prinsipnya ya untuk NPV gitu ya. Nah, secara prinsip tentu konsep NPV ini untuk kepentingan individual sekalipun ketika kita akan berinvestasi itu sama pada dasarnya ya. Kita membandingkan antara cash flow yang memungkinkan masuk dengan dana yang harus dikeluarkan saat ini positif atau negatif gitu. Ya, karena itu menggambarkan suatu return ataupun pengembalian daripada investasi itu sendiri. Ada hanya begitu ya, untuk investasi di apa namanya aset keuangan ya, untuk aset keuangan misalnya dalam hal ini saham, obligasi ataupun yang lain gitu ya. Ini nampaknya pendekatan dalam bentuk NPV, ERR ataupun payback period nampaknya kurang tepat gitu ya, kurang tepat. Jadi artinya kalau untuk valuasi ya dalam konteks NPV, IRR, payback period ataupun profitability index itu lebih tepat untuk investasi yang sifatnya real asset. Untuk aset real. Ya, aset real itu apakah misalnya dalam hal ini membuka usaha gitu ya, membuka pabrik, membeli mesin misalnya ya, dan lain sebagainya ya, membeli bangunan itu semua real, yang aset real, real assets gitu ya. Untuk yang apa yang terdiri dari NPV, RR, payback period dan lain sebagainya itu ya. Nah, untuk aset keuangan, financial assets, nampaknya ini harus ada semacam modifikasi gitu. Ya, atau bahkan menurut saya ini memang agak berbeda gitu. Ya, untuk kepentingan aset keuangan seperti saham ataupun obligasi. Banyak metode atau pendekatan ya yang bisa dilakukan gitu ya dalam konteks untuk menilai kelayakan investasi pada aset keuangan ya atau financial assets. Dan bahkan tentunya secara sistematis gitu ya. Itu ada prosesnya ya, ada tahapan-tahapan untuk kita bisa mengatakan bahwa apakah investasi di saham atau obligasi atau dengan kata lain kita membentuk semacam portofolio itu sendiri layak atau tidak gitu. Itu ada tahapan-tahapannya. Dari mulai penentuan tujuan, kemudian menetapkan kelas-kelas aset yang kita ambil sampai dengan menilai kinerjanya gitu ya. Dibandingkan dengan kinerja pasar gitu ya, indeks pasar. Apakah layak atau tidak gitu ya. Kalau misalnya dari hasil proses investasi itu sendiri diperoleh misalnya tingkat return yang ternyata lebih kecil dibanding dengan indeks pasarnya, maka bisa dikatakan bahwa investasi itu sendiri tidak layak. Tapi ketika misalnya hasil penghitungan yang kita lakukan ya, tahapan proses investasi ini dilalui dari mulai penetapan tujuan, penetapan kelas aset, kemudian juga pengalokasian dana sampai dengan penilaian kinerja portofolionya gitu ya. Ternyata misalnya mendapatkan suatu return yang lebih besar daripada indeks pasar misalnya ya, baru itu bisa dikatakan investasi tersebut adalah layak untuk dilakukan. Baru kita bisa mengeksekusinya. Begitu Bu Mesari ya. Ya mungkin saya tidak tidak bisa lebih banyak menyampaikan karena ini ada bab tersendiri bahkan mata kuliah tersendiri Oh, kaitannya ya, dengan Prof. investasi terhadap apa namanya financial asset ini ya. Ya, itu mungkin ya sebagai gambaran aja. Ya, Ya, terima Prof. kasih. Terima kasih. Itu Pak Agus ya. Ya. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. atas pencerahannya. Kayaknya masih ada nih Pak di chat ya. Oke, mungkin izin saya Ya. menambahkan, Prof. Itu Hmm. yang Pak Aceng, pertanyaan Pak Aceng ya yang di chat. Ini terkait dengan NPV ini apakah bisa digunakan di CV yang baru berdiri gitu. Jadi mungkin ini kalau tidak saya salah memahami mohon dikoreksi nanti Pak Aceng dan Prof. Deden mohon Ya. dikoreksi. NPV ini adalah alat begitu ya untuk mengukur atau mengevaluasi bagi seorang calon investor yang ingin berinvestasi pada sebuah bisnis gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di CV yang baru berdiri, tentu portofolionya belum bisa kita lihat gitu.
bagaimana kita bisa mengukur dan kemudian menghitung tadi misalnya ada IRR, ada PI, ada PP dan seterusnya kalau CV-nya CV baru, sehingga kelayakan kita berinvestasi di situ juga agak sulit gitu ya, kecuali kalau awal-awal baru mungkin agak sedikit modal nekat gitu ya, hitung-hitungan sederhana saja barangkali mungkin eh, apa namanya, karena kita belum punya data tentang bagaimana perjalanan perusahaan itu gitu ya, sehingga kita belum bisa mengevaluasi atau belum bisa memberikan perhitungan-perhitungan dengan menggunakan alat evaluasi tadi yang ada dalam NPV gitu. Tetapi mungkin kalau mungkin CV-nya CV baru, mungkin bisa dibuat FS yang sederhana gitu ya. Dan kemudian mungkin dari variabel-variabel yang sederhana pula kita bisa mengevaluasi kira-kira positif atau negatif kalau dibandingkan dengan cash flow-nya gitu ya. Kalau melihat cash flow-nya, maka kalau positif ya kira-kira mungkin visible. Walaupun mungkin dari sisi keuntungan gitu tidak sangat menjanjikan misalnya gitu ya. Karena memang belum kelihatan kan progresnya dari CV yang baru berdiri. Tapi kalau sudah mungkin yang sudah puluhan tahun, portofolionya juga sudah kelihatan, kita bisa akan menarik kesimpulan gitu ya dari analisa dan evaluasi rencana investasinya bahwa seberapa besar gitu ya return yang bisa didapatkan dan seterusnya, sehingga kemungkinan dan kelayakan berinvestasinya tuh jauh lebih pasti mungkin dalam evaluasi itu. Begitu barangkali Pak Aceh. Oke, sedikit saya tambahkan Pak Agus ya. Siap, Bro. Jadi ini begini Pak, konsep investasi yang dimaksud ya Pak ya, baik itu NPP, IRR dan lain sebagainya. Justru semuanya Pak, ini dimaksudkan adalah untuk sesuatu yang belum terjadi Pak. Ingat ya, kita belajar manajemen Pak, manajemen. Saya berulang-ulang barangkali ya, terkait dengan kita sebagai orang manajemen, kita berbicaranya itu bukan berbicara untuk yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Justru yang kita bicarakan itu adalah selalu untuk yang akan terjadi. Artinya ke depan, Pak. Dalam konteks ini adalah decision, Pak ya. Pengambilan keputusan ujungnya itu, Pak. Ya, ujungnya itu. Jadi betul sekali tadi ya kata Pak Agus, untuk perusahaan yang baru berdiri tentu untuk menerawang atau memprediksi gitu ya, apakah investasinya itu adalah layak atau tidak. Ya tadi Pak Agus betul sekali. Dalam hal ini adalah membuat semacam visibility study Pak, FS itu ya, membuat visibility study. Untuk visibility study kan belum terjadi Pak Agus ya, belum, Betul, Pak. Betul, Bro. belum. Semuanya diprediksi gitu ya. Berapa pengeluarannya, kemungkinan investasinya berapa, kemudian kemungkinan cash flow atau penerimaan selama 10 tahun yang akan datang berapa dan lain sebagainya gitu Pak ya. Itu semua prediksi Pak. Belum terjadi. Belum terjadi gitu ya. Ini tugas-tugas manajemen keuangan itu di situ Pak. Justru kita harus punya semacam apa ya? Eh, kekuatan memproyeksikan sesuatu gitu ya, di mana dalam konteks ini tentunya Pak ya, eh, apa apa istilahnya itu ya, yang mendekati kemungkinan ke depan itu terjadi gitu. Itu yang harus dimiliki oleh kita sebetulnya. Nah, bagaimana caranya? Tentu ini eh, kalaupun ya kita belum punya apa-apa gitu ya, dan kita ingin punya apa-apa gitu ya Pak ya, kita bisa benchmark ke perusahaan yang sejenis yang akan kita buka gitu. Mereka memerlukan modal apa saja ya, peralatan apa saja, asetnya apa saja yang dimiliki dan lain sebagainya. Ya, demikian juga proyeksi kemungkinan penghitungan untuk katakanlah penghasilan dan juga pengeluaran ke depannya itu berapa gitu. Kita bisa mencari dari sana, Pak, ya. Sebagai bahannya gitu ya. Supaya kita tidak mengawang-awang dalam arti kata mengira-ngira saja gitu ya. Tentu tidak demikian, Pak. Nah, makanya disebutnya FS ya, Pak ya. Ya, Feasibility study. Jadi artinya kita berkaca juga dari atau benchmark dengan yang lainnya gitu ya, sehingga kemungkinan prediksi kita ya, proyeksi kita itu mendekati lah gitu ya. Gitu Pak ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa penghitungan yang kita lakukan itu layak atau tidak gitu ya.
layak atau tidak suatu investasi, tentu ini akan sangat tergantung juga pada preferensi kita, Pak, sebagai investor, katakan ya, Pak ya, kita sebagai investor di dalam menghadapi sesuatu yang akan sesuatu yang di masa yang akan datang, terutama dalam konteks return dan risikonya begitu. Itu sangat subjektif, Pak ya. Selain ada dasar yang objektif dalam bentuk katakanlah penghitungan, tapi lagi-lagi kembali ke si yang bersangkutan untuk melakukan pengambilan keputusan itu sangat subjektif gitu, Pak. Yang pada akhirnya ya berbicara investasi ini. Begitu, Pak ya. Oke. Makasih, Ya, Pak. makasih Prof. Ya, sama-sama. Sesuai dengan perkembangan zaman ke zaman. Akan tetapi Prof, mohon izin, ada satu penanya lagi. Apa dilanjutkan pertanyaan atau bagaimana, Prof? Pak Reli ya? Ya, Pak Reli. Enggak. Ya, Prof. Pak Reli, Terima silakan. kasih. Terima kasih banyak, Prof. Kedengaran suara saya? Jelas, Pak. Oke. Ini sangat menarik ya mengenai NPV ataupun mengenai FS ya. Saya punya kasus real ini, Prof, di kerjaan saya ya. Jadi gini, pada saat kami melakukan FS, itu hasil NPV-nya, IRR, dan PP-nya itu sangat signifikan. Sehingga proyek ini di-approve dan untuk dilanjutkan. Dan kebetulan kita itu dapat pinjaman ya dari dana luar, taruhlah misalnya dari Asian Development Bank. Jadi lender kita itu dari ADB. Nah, sesuatu setelah proyek ini di-approve oleh manajemen, tiba-tiba ada sesuatu dalam masa proses proyek eksekusi itu terjadi delay proyek ini. Tapi kita sudah terlanjur pinjam dari lender. Ketika lender itu ngasihkan pinjaman duitnya, berarti kan bunga itu nanti akan berjalan. Kan gitu ya. Nah, karena proyek delay, ada sesuatu dan lain hal, sehingga kita melakukan hitung ulang NPV-nya dan seterusnya. Ternyata negatif, Prof. NPV-nya. Karena proyek udah delay 2 tahun, gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, kita sudah terlanjur pinjam dari lender kita. Gitu. Dan dari sisi manajemen level, itu sudah approve proyek ini dan itu harus dieksekusi. Nah, ini kan sesuatu yang dilema. Bunga bank sudah berjalan, tapi proyek sudah delay, tapi NPV ini minus. Nah, ini gimana, Prof? Tanggapan, Prof? Apakah tetap kita eksekusi proyek ini, atau kita tunggu situasi dan kondisi yang memungkinkan, sehingga sangat visible proyek ini, Prof? Kira-kira gimana, Prof? Tanggapannya, Prof? Ya, kalau boleh tahu proyeknya apa, Pak? Ini proyeknya pembangkit tenaga listrik, Pak. Itu pembangkit sekitar tenaga listrik ya, Pak ya? Iya, ini sekitar masuk ke dalam kategori public service atau dalam hal ini komersial, Pak? Komersial ya? Komersial. Ya. Itu Maka sekitar Pak Agus Teguh barangkali ada tanggapan dulu, silakan. Ya, baik, terima kasih Prof. Maaf, Prof, ini real kasus ini, Prof. Pertanyaannya pertanyaan berat sebetulnya nih Pak Reli ini, tapi coba kita mungkin sharing lah begitu ya. Memang ada hal yang perlu dicermati dalam proyek-proyek infrastruktur terutama ya, apalagi yang menggunakan pinjaman gitu ya, dana-dana pinjaman dalam pembiayaannya. Yang mungkin titik krusialnya adalah hal-hal terkait dengan administrasi dan birokrasi biasanya. Itu pasti mungkin diantaranya mundur itu kan mungkin proses gagal lelang, proses administrasi yang belum lengkap dan segala macam lah, sehingga saya mohon maaf ini agak sedikit jauh. BUMN dan BUMD itu seringkali, Prof, izin, itu ketika melakukan kerjasama terkendala dan terganjal dengan aturan-aturan dan birokrasi. Sehingga karena semua pihak ingin aman, katakan misalnya KPBU atau B2B misalnya katakan, itu lebih baik mereka menunda proses konstruksi ya. Misalnya dari proses FS sudah selesai, analisa kontrak sampai PKS sudah selesai. Nah,
itu begitu proses penunjukan atau lelang biasanya suka ada masalah sementara katakanlah ini udah ditanda tangan kan pinjamannya gitu sehingga bunga sudah mulai berjalan. Tetapi konstruksi terkendala, apalagi misalnya juga untuk infrastruktur misalnya kondisi alam, kondisi geografis, politik dan lain-lain itu biasanya akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi gitu. Ini memang resiko kalau menurut saya. Jadi ya makanya mungkin manajemen resikonya memang harus begitu ketat begitu dalam evaluasi di awal mungkin kaitan dengan pada saat evaluasi FS-nya sehingga hal-hal yang begini harus sudah terprediksi gitu ya. Menurut saya ini serba sulit ya si Malakama dilanjutkan juga pasti rugi karena dianalisa juga tadi NPV-nya banyak yang negatif gitu ya. Tapi juga tidak dilanjutkan kalau menurut saya ini juga menanggung beban dan hutang yang juga terus bertambah gitu karena biasanya kan bunga berbunga gitu ya. Jadi ini memang agak serba salah dan biasanya proyek-proyek yang begini ujung-ujungnya itu bermasalah secara hukum Pak Reli gitu ya. Entah temuan KPK, entah temuan apa macam-macam lah gitu. Nah ini mungkin memang agak berbeda ini sedikit bisnis murni ya swasta dengan di BUMN ataupun BUMD gitu karena banyak faktor tadi itu. Jadi kadang-kadang yang sudah di FS-nya kita analisa udah oke, semua udah positif, ternyata dalam hal realisasi administrasi justru, bukan dalam implementasi infrastrukturnya, bukan gitu. Administrasi malah terkendala gitu. Yang itu berakibat pada mundurnya pelaksanaan proyek yang berakibat pada tadi bunga berbunga yang mesti tanggung dan kemudian proyeknya delay, yang akibatnya ya otomatis pembiayaan semakin besar dan bunganya semakin besar gitu. Tapi ini mungkin hanya sudut pandang saya, barangkali Prof mungkin Ya, kalau salah mohon dikoreksi. Karena berbeda karakternya dengan bisnis murni ya, yang betul. non BUMN BUMD gitu barangkali. Ya, Begitu Pak Reli, mungkin mudah-mudahan itu bisa. Pak Reli ya. Saya kira Pak Agus ini sangat komprehensif ya menjelaskan ya. Tapi mungkin begini Pak, saya ingin lebih jauh mengetahui itu. Tadi kalau katakanlah komersial, tapi ketika berbicara mengenai pinjaman luar negeri ya, memang bisa saja swasta juga memperoleh gitu ya. Tapi pada umumnya untuk di kita ini yang namanya pinjaman dari luar negeri itu kan biasanya BUMN gitu ya. Ini bentuknya BUMN atau apa Pak? BUMD atau? BUMN Pak. Oh BUMN, ya. Jadi begini Pak, kalau BUMN itu tidak ubahnya ini, atau bahkan barangkali dianggapnya itu semacam apa ya? Kalau mendapatkan pinjaman dari luar negeri, apakah IDB atau apa gitu ya? Yang jelas kategorinya adalah PHLN gitu ya Pak ya, pinjaman hibah luar Luar negeri negeri. gitu. Iya. Itu ada kalanya Pak dianggapnya itu sebagai charity gitu ya. yang mana dalam hal ini tidak perlu dikembalikan gitu seolah-olah ya, atau dengan kata lain yang mengembalikannya itu justru negara atau pemerintah gitu biasanya. Beda sama swasta Pak ya. Beda dengan swasta betul Pak. Iya. Jadi kalau katakanlah tadi, tapi ya kita juga tidak boleh dalam artian mentang-mentang BUMN begitu ya, ada dana hibah atau bantuan ini sehingga tidak diperhitungkan secara benefitnya begitu ya. Tetap Pak, itu harus Iya. betul-betul benefitnya lebih besar dibanding dengan cost-nya begitu ya. Betul. Kalaupun tidak ada tuntutan bahwa dalam hal ini harus mengembalikan serta merta dalam periode tertentu atau dalam kurun waktu yang singkat begitu ya. Karena kalau bantuan luar negeri untuk BUMN atau untuk pemerintah gitu ya Pak ya, biasanya itu kan melalui Bappenas tuh. Ya, ya. Ya, karena penjaminnya kan pemerintah Pak ya. Jadi Betul, namanya Pak. bank luar negeri itu berapapun dia nggak punya koma kan, nggak punya titik dia. Nggak Uangnya itu ada. kayak air mengalir. Berapapun dibutuhkan tetap aja disalurkan. Betul, Karena yang Pak. jamin pemerintah gitu ya. Tergantung nanti Betul. entitasnya sanggup bayar atau enggak. Tinggal nanti ya Nah itu dia Pak. iya. Itu yang harus lebih responsibility-nya di situ Pak. Responsibility dari si objek itu sendiri ya. Dalam arti kata BUMN, BUMD. Bahkan Unsil sekalipun Pak. Unsil juga sekarang untuk kepentingan pengembangan ini baru saja kemarin ya dibahas. Kita juga akan mengajukan PHLN Pak.
Karena gini Pak, konsep apa? Konsep rasa memiliki antara BUMN dengan perusahaan swasta itu beda. Kalau swasta Betul. itu kan ibaratnya dia itu kan perusahaan tapi milik keluarga kan. Jadi di high Betul. levelnya itu posisinya keluarga-keluarga dia dan dia betul-betul memaintain supaya perusahaannya itu tetap survive. Tapi kalau Betul. BUMN itu kan punyanya pemerintah. Jadi rasa memilikinya itu kurang. Jadi apapun yang terjadi ya kan pemerintah yang punya. Makanya Ya paling jangan kaget kalau bisa ada BUMN yang rugi gitu. ya, paling ujung-ujungnya tadi kalau kata Pak Agus itu KPK yang turun ya. Betul. Penyalahgunaan wewenang gitu kan. Oke. Ya, itu sharing dari saya sedikit aja Pak. Itu real Iya. terjadi itu. Oke, memang seperti itu kenyataannya gitu. Ya untuk teman-teman yang lain juga mungkin ya ada semacam pencerahan lah terkait dengan apa namanya finance ya, pendanaan terutama untuk BUMN, BUMD yang mana digelontorkan di sini dari hibah atau bantuan atau pinjaman luar negeri. Berbeda sekali betul Pak Reli ya. Baik, masih ada barangkali Pak Agus nampaknya. Terima kasih Prof ya. Ya, Pak Agus sama-sama, terima Pak. kasih atas Siap, insight-nya, siap, sangat Pak bagus, Reli, terima siap. kasih. Kayaknya tidak mungkin 2 ya hari ini ya, Pak. Kelihatannya 1, Prof. 1 aja cukup ya. Nanti Ya. insya Allah minggu depan lah ya 2 ya. Insya Allah minggu Mungkin depan. ini menarik Prof yang di chat Prof, ada pertanyaan Oh dari ya, Kang masih ada. apa ini? Andrian ya, kaitan dengan IKN dan WUS gitu, kereta cepat. Kelihatannya Oh ini iya. Prof yang kompeten menjawab ini Prof. Silakan sama Pak Agus saja dulu. Ya. Jadi begini Pak, menyikapi ya WUS, kemudian juga IKN gitu ya, IKN. Ini memang hitungan-hitungannya itu tidaklah dalam jangka waktu 10, 20, 30 tahun, Pak. Gitu ya. Kalau sampai dengan hanya 30 tahun saya kira itu tidak akan visible, Pak. Ya, baik itu IKN maupun juga WUS gitu. Itu jangka panjang sekali, Pak. Jangka panjang sekali. Dan apa namanya? Bagaimana caranya atau kenapa ya dalam hal ini para investor sanggup ya mendanai katakanlah proyek tersebut gitu ya, katakanlah WUS lah gitu ya. Kenapa? Dari Cina itu sendiri ya, itu kan bukan KAI ya Pak ya, untuk yang WUS itu bukan KAI kan, bukan apa? Konsorsium Prof itu Prof. Ya konsorsium ya konsorsium ya masuknya itu, bukan KAI lagi ya, bukan Kereta Api Indonesia, tapi K apa istilahnya itu KCI ya, Ya, KCIC. KCIC ya, KCIC betul ya. Nah jadi dalam konteks ini Bapak dan Ibu ya untuk kaitannya dengan investasi di katakanlah infrastruktur seperti itu jangka waktunya jangka waktu yang sangat lama Pak, sangat lama. Bahkan para ekonom memproyeksikan itu ya untuk bus saja itu sampai dengan 50 tahun yang akan datang itu tidak akan kembali Pak gitu. Nah, ada tapi Pak ya, ada tapi di sini. Multiplier effect yang dihasilkan dari adanya infrastruktur itu kalau ini secara direct katakanlah penghasilan daripada WUS itu sendiri bisa jadi ya kita bisa menghitung lah gitu ya. Dengan mudah bisa menghitung. Dalam sekian waktu itu tidak mungkin bisa kembali lah dengan tarif tertentu gitu ya. Sebagaimanapun katakanlah diasumsikan katakanlah dalam hal ini selalu full book gitu ya. Itu bisa dengan mudah lah kita memperkirakan ya, bisa menghitung dengan mudah gitu ya. Makanya saya katakan tadi tidak mungkin lah dalam kurun waktu 30 tahun itu bisa kembali gitu ya. Nah, tapi ada tapi ya. Ada tapi bagi Indonesia tentu di sini banyak sekali benefit yang diperoleh gitu ya. Artinya dalam konteks ini ya
tingkat perekonomian dan lain sebagainya dengan adanya katakanlah BUS itu sendiri, ini bisa jadi terakselerasi Pak ke depannya, gitu ya. Nah untuk sementara memang saat ini seolah-olah yang nyinyir ya terhadap pemerintah gitu ya, katakan wah tidak ada gunanya dan tidak ada apa istilahnya itu keuntungannya lah dengan adanya WUS gitu. Seolah-olah ya Pak ya untuk saat-saat ini. Tapi saya memperkirakan nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan itu akan lain Pak bicaranya begitu. Ya akan lain sekali. Benefitnya akan sangat banyak sekali untuk kita semua gitu ya. Nah, demikian juga dengan IKN Pak ya. IKN kan ini muatannya lebih banyak ke politis sebetulnya ya Pak ya. Iya, Jadi jika dibanding dengan ya Pak Agus ya setuju ya. betul Pak. Betul Politis Bro. ini hitungannya bukan hitungan bisnis gitu ya. Tapi hitungannya lebih pada politis. Jadi artinya dalam konteks ini tentu akan apa namanya? Akan merupakan suatu hal yang problematik yang kompleks gitu ya ketika kita berbicara politis gitu ya. Belum lagi banyak kepentingan di dalamnya gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya dalam konteks ini ya, kenapa para investor katakanlah mau terjun ke sana gitu, mau mendanai ke sana. Kalau para investor itu kan bisa melihatnya begini, Pak. Eh, sepanjang dana yang dia tanamkan itu secara penghitungan dia menguntungkan, kenapa tidak? Gitu. Ya, kenapa tidak? Dalam artian begini, Pak ya. Kalau saja ada yang dinamakan dengan direct investment ya dari luar negeri katakanlah, ya satu perusahaan yang langsung menginvestasikan dananya di Indonesia gitu. Itu kan tidak serta-merta yang bersangkutan menanamkan dananya tanpa jaminan, Pak. Tidak. Tidak. Semua dengan kolateral, dengan guranti itu pasti itu. Pasti ada yang dijaminkan. Gitu ya. Pasti ada yang dijaminkan. Jadi menurut mereka kalau saja dalam hal ini visible secara ekonomis tentu ya mereka ya. Tidak lagi berbicara charity ya pastinya. Berbicaranya kalau investasi itu pastinya berbicara mengenai profit oriented gitu kan. Ya. Kalau menurut penghitungan mereka itu adalah visible dari kacamata bisnis mereka, kenapa tidak? Dia akan mau, Pak. Ya, akan mau gitu. Ya. Dengan catatan tentu ada jaminan tertentu yang diberikan oleh pemerintah gitu. Ya. Nah, lebih jauhnya kalau berbicara mengenai masalah apa kaitannya dengan masalah politik itu kan seolah-olah begini, utang Indonesia ya terhadap luar negeri itu sudah wah mungkin anak cucu kita saja begitu lahir sudah punya utang gitu kan. Anggapannya seperti itu ya Pak ya. Nah, tapi dalam konteks ini Bapak dan Ibu sekalian gitu ya secara eh, apa perkembangan perekonomian dan juga perputaran ya roda ekonomi secara nasional maupun juga global gitu ya. Itu sedemikian rupa Pak untuk bisa mencapai nanti suatu titik keseimbangan tertentu begitu ya sehingga dalam konteks ini berapapun katakanlah Indonesia punya hutang kepada luar negeri manakala diimbangi dengan gitu, infrastruktur yang ada lebih mapan dan juga ada semacam inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kita ini yang pada akhirnya nanti akan mencapai titik keseimbangan juga Pak begitu ya. Nah makanya sekarang ini Bapak dan Ibu ya Indonesia sedang menggenjot gitu ya apa yang dimaksud dengan Indonesia emas gitu. Indonesia emas itu tidak berarti harus 2045, Pak. Ya, dengan bonus demografinya tidak, menurut saya tidak. Bahkan ada yang menyampaikan itu sebetulnya sudah terjadi sekarang. Sejak tahun 2020 gitu. Sampai dengan 2030 Indonesia emas ini bisa kita raih. Nah, jadi dalam konteks ini gitu ya, kalau saja kita semua bisa mengakselerasi dia ya dari berbagai sudut gitu, tidak hanya dari kacamata apa namanya ekonomi gitu ya, tapi juga kacamata ataupun sektor-sektor lain secara sinergi gitu ya, teknologi dan lain sebagainya, ini sangat mungkin ada percepatan, Pak. Ya, kalaupun tentu Bapak dan Ibu ya, dengan perkembangan politik saat ini seolah-olah ya Bapak dan Ibu ya, eh,
iklim demokrasi kita ini dikebiri kan seolah-olah begitu ya. Atau dengan kata lain kurang begitu kondusif. Nggak apa-apa ya, saya berbicara di Zoom ini saja ya Pak ya, tidak di luar ya Pak ya. Ya, Bro. Ya dalam Ruang konteks ilmiah. ya otonomi keilmuan ya, begitu ya. Jadi masalah politik juga sangat dinamis loh Pak. Ya, yang dimaksud dengan kategori demokrasi itu tidak selalu semuanya harus apa istilahnya itu sama rata, sama rasa tidak Pak. Menurut saya tidak ya sangat dinamis ya dalam artian jadi keterlibatan tokoh-tokoh tertentu dalam konteks menumbuhkan demokrasi itu sangat mungkin terjadi. Nah ini Pak ya, karena iklim politik juga sangat-sangat ya itulah cepat berubah gitu ya. Apalagi kita tahu betul ya hitungannya itu tidak lagi jam, menit bahkan detik ya bisa berubah. Saat ini begini sudah berubah lagi. Berikutnya berubah lagi, begitu ya. Jadi dalam konteks ini saya kira gitu ya kita harus arif dan bijak ya di dalam menyikapi berbagai perkembangan yang ada. Lebih-lebih kalau kita menyikapi terkait dengan masalah bisnis. Bisnis juga sama Pak, sangat dinamis gitu. Ya Pak ya. Jadi saya tidak berani Pak sekarang investasi di saham misalnya ya. Bercokol katakanlah menyimpan dana saya itu lebih dari 3 tahun gitu di satu saham itu nggak berani Pak. Jadi lebih baik ya kita mainkan aja gitu ya. Karena kalau enggak ya bisa habis gitu ya untuk kondisi saat ini. Gitu. Itu mungkin Pak ya. Saya terlalu panjang nih ngomong. Ya, saya izin menambahkan sedikit, Prof. Silakan Pak Gus. Ya, saya menarik khusus pertanyaan yang terakhir ini. Ya. Orang udah tahu misalnya di situ investasinya itu bakalan lama, tapi kok orang mau gitu tertarik kira-kira gitu mungkin Pak Andriana ini. Ya silakan. Khususnya Ya, betul, Pak. IKN, memang ini berbeda situasi Pak Andriana. Jadi ini kan pertaruhan politik masalahnya ya. Jadi kalau sampai nggak jadi kan pertaruhan nama baik dan nama besar presiden gitu. Jadi tentu agak berbeda cara memotretnya dengan bisnis murni ya lagi-lagi mohon izin ini kita ruang mimbar akademik ya jadi bebas kita ngomong apapun saya kira di sini sesuai dengan kacamata ilmiah kita gitu ya. Kalau sudah pertaruhan politik maka yang turun ke sana bukan lagi hanya sekedar analisa bisnis tetapi instruksi-instruksi presiden ya misalnya saya dengar sudah beberapa puluh instruksi presiden ada impres-impres yang sudah diturunkan ke sana. Jadi misalnya begini, analisa konstruksi katakan PP, Wika ya, itu mereka berinvestasi di sana atau membangun di sana dalam rangka penugasan. Kalau sudah bicara penugasan, maka mau tidak mau gitu, meskipun analisa bisnisnya katakan mungkin tidak terlalu baik ya, mungkin masih positif tapi tidak terlalu baik, maka mau tidak mau dia harus lakukan gitu. Misalnya pembangunan sektor yang mana itu pakai PP, sektor yang mana pakai Wika, pakai mana infrastruktur yang ada misalnya menggunakan BUMN konstruksi misalnya, itu mau tidak mau gitu. Yaitu mungkin kalau ada apa-apa nanti resiko direksinya yang akan suatu ketika harus menanggung gitu ya. Ini juga makanya saya bilang tadi pertaruhan. Nanti kita akan uji nih, kita sebagai para intelektual menguji setelah ganti presiden, ganti rezim, ganti pimpinan KPK, nanti akan kelihatan sebetulnya perjalanan yang menghiasi perjalanan IKN ini seperti apa gitu ya. Misalnya kemudian ada tadi Prof bilang direct investment misalnya dari luar negeri. Mungkin dalam konteks di tempat dia berinvestasi tidak mendapatkan return yang cukup menjanjikan, tetapi mungkin dia dapat konsesi-konsesi lain gitu. Ya, ada konsesi-konsesi lain di lahan atau di apa misalnya dalam pengelolaan yang lain, konteks yang lain yang menurut mereka hitung-hitungan mereka bisa mensubstitusi gitu investasi yang mereka tanamkan di titik yang lainnya gitu. Ya namanya investor pokoknya kalau uangnya muter dan masih ada keuntungan sih mereka akan ambil gitu ya. Apalagi konsesi ekonominya kaitan dengan lahan, kaitan dengan sumber daya alam dan seterusnya gitu ya. Jadi ini bisa jadi juga menjadi salah satu daya tarik kenapa investasinya lama tapi orang berminat gitu, orang mau gitu. Jadi selain penugasan juga ada konsesi-konsesi ekonomi yang lain yang mungkin di luar spot infrastruktur yang dibangun di IKN gitu. Mungkin di sekitar IKN, di wilayah-wilayah penyangga IKN dan seterusnya yang mungkin secara bisnis jauh lebih menguntungkan dan itu menjadi bagian dari konsesi
para investor itu gitu. Bisa saja kan dijadikan konsesi gitu, investasinya di dalam IKN tapi konsesinya di luar IKN, di sekitar IKN, daerah penyangga IKN yang justru lebih dahsyat dari perhitungan-perhitungan bisnis dan investasinya gitu. Sekedar menambahkan aja barangkali Prof, mohon izin. Iya, Terima iya, kasih. iya. Bagus, bagus. Saya kira mungkin diskusi kita sore ini cukup ya. Mangga, barangkali ada closing statement dari kelompok 2 sebelum diakhiri. Silakan. Kang Nanda. Silakan Pak Nanda, barangkali ada closing statement. Baik, terima kasih Prof dan kawan-kawan semua. Yang jelas, alhamdulillah sangat materi hari ini, diskusi yang sangat baik, menambah wawasan untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri. Saya menjadi lebih mengenal dan mengetahui akan hal-hal yang tadi disampaikan. Mungkin tadi secara garis besar kesimpulan telah disampaikan oleh Kang Abdul, dan kemudian kita juga telah menambah wawasan yang disampaikan oleh Prof dan kawan-kawan lainnya. Mungkin kami dari kelompok 2 cukup sekian. Mohon maaf apabila ada perkataan maupun perilaku yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dulu Pak ya, warahmatullahi wabarakatuh. untuk teman-teman kelompok 2 nih. Terima kasih ya Pak Nanda, Pak Agus, Pak Abdul, kemudian juga Pak Raffi ya, lalu Rini ya, Bu Rini nggak tahu nih, nggak kedengaran suaranya. Pak Tatang ya. Tadi Iya. maaf Pak, Bu Rini ada kendala, anaknya tadi harus ini dulu Pak. Ya, Oh begitu ya. bayinya Pak ya. Iya, Ya, iya. Prof. Baik, terima kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu, nampaknya diskusi kita cukup ya. Insya Allah minggu depan mungkin diusahakan 2 kelompok ya untuk bagian Prof. saya gitu ya. Insya Allah ya, jadi minggu depan kita 2 kelompok untuk kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Baik Bapak dan Ibu ya, dicukupkan sekian. Kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Prof. Prof. Sehat-sehat. Amin, amin. Penjelasannya. Terus, Prof. Sami-sami.